semua dalam kondisi baik-baik saja. Sudah berdoa belum? Belum. Kalau belum, silakan berdoa dipimpin oleh KM-nya. Teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, masuk semua. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk pembelajaran ini lebih bermakna, lebih nyaman bagi kita, mari kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Silahkan ambil posisi duduk senyaman mungkin, ya. Tidak boleh menyandar, ya. Ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik napas perlahan melalui hidung, tarik perlahan-lahan, kemudian tahan, keluarkan lagi melalui hidung secara perlahan-lahan. Lakukan terus-menerus sambil kita menikmati udara yang kita hirup. Kalau sudah merasa nyaman, Bapak ajak kalian untuk menutup mata. Silahkan ditutup matanya sambil tetap menarik napas, kemudian tahan, kemudian keluarkan. Kemudian kita fokuskan pada satu titik. Bisa jadi yang kita fokuskan itu adalah anggota tubuh kita. Bisa jadi kita fokuskan pada suara angin yang ada di sekeliling kita. Bisa juga kita fokuskan pada udara yang menyentuh tubuh kita. Nikmati napas kehidupan ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus anak, dalam hitungan 5 silahkan dibuka matanya perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lihat ke kanan kiri kalian maupun ke belakang kalian. Apa yang dirasakan setelah kita duduk? Lebih tenang ya? Mudah-mudahan setelah kita merasa tenang, merasa nyaman, pembelajaran hari ini bisa kita ikuti dengan baik dan nantinya ilmunya bisa kita manfaatkan. Pada udara kita mungkin di luar sana banyak yang tercemar, maka kita harus menjaganya. Salah satunya dengan menyemprotkan apa? Kita bisa menyemprotkan eco engine yang biasa kita bawa. Bawa semua alat semprotnya ada ya? Kita jaga udara yang ada di sekitar kita dengan menyemprotkan. Kita sama-sama menyemprotkan dalam hitungan 3. Kita sama-sama semprotkan ya. 1, 2, 3. Lebih segar lagi tidak? Alhamdulillah ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan volume tabung dengan tepat. Sebagai contoh, sprayer yang kita pegang ini adalah bentuknya tabung yang dimodifikasi. Bagian bawahnya tabung yang berisi air ini, sehingga ini akan bermanfaat sekali. Ketika kita ingin mengetahui berapa mililiter air yang ada di dalam sprayer ini, maka kita harus bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus volume tabung. Sebelum memasuki ke volume tabung, kita harus mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang luas lingkaran, kemudian ada juga materi tentang volume prisma. Ada yang masih ingat tidak? Luas lingkaran itu rumusnya apa? Pi R kuadrat ya. Jadi luas lingkaran itu Pi R kuadrat. Kemudian untuk volume prisma, ada yang masih ingat? Kelas 8 ini materinya? Ya. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Nah, ini menjadi dasar kita untuk sampai ke volume tabung.
Untuk lebih memahaminya, Bapak bagikan lembar kerja ya yang harus kalian isi, nanti bisa secara bersama-sama atau diskusi ya. Ini kan di sekolah tiga ya. Ini alasnya apa? Tingginya mana? Tingginya mana? Kan itu di sini. Ada. Ini kan terus senjata. Alas berarti di bawah ya. Bentuknya apa? Tingginya mana? Ini kolomnya bisa ditarik. Tangannya. Ini apa? Kalau terus masuk N, N-nya sudah kira-kira alasnya bentuknya apa? Kalau alasnya lingkaran, bentuknya pasti bentuknya namanya apa? Tabung. Itu menjadi volume. Tabung. Baiklah anak-anak, untuk soal yang nomor 1 sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Ada perwakilan kelompoknya yang mau ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silahkan ke depan. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil diskusi kelompok kami bahwa jawaban tabel di bawah ini bangun ruangnya prisma segitiga, bentuk alasnya segitiga, maka volume luas segitiga kali tinggi. Nomor 2, prisma segi 4, maka bentuk alasnya segi 4, volumenya luas segi 4 dikali tinggi. Nomor ketiga, prisma segi 5, bentuk alasnya segi 5, maka volumenya luas segi 5 dikali tinggi. Nomor 4, untuk prisma segi N, N-nya semakin tak terhingga, maka alasnya berbentuk lingkaran sehingga prisma segi N ini bisa dikatakan sebagai tabung. Volumenya luas lingkaran dikali tinggi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok tadi. Dari kelompok lain ada yang berbeda pendapat atau mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ada tidak? Tidak ada Pak, jawabannya sama. Sama ya. Jadi pada kegiatan yang nomor 1 ini kita memperoleh volume tabung. Apa volume tabung itu? Luas lingkaran dikali tinggi. Luas lingkaran itu apa tadi rumusnya? Jadi volume tabung itu pi r kuadrat T. Nah, untuk lebih memahami bagaimana volume tabung atau menghitung volume tabung, kita akan praktekkan. Tapi sebelumnya kita buat dulu eco engine, ya. Bahan-bahannya yang sudah Bapak tugaskan sudah dibawa. Nah, itu apa saja yang harus dibawa itu? Ada molase, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada pisau alatnya ya, ada talenan, ada bakso ya. Kita akan buat eco engine dengan perbandingannya. Ada yang tahu tidak perbandingan untuk eco engine ini antara molase
kemudian air, kemudian buah-buahannya. 1:3:10. Ada perbandingannya 1:3:10. Yang satu ini apa? Yang satunya molase. Satuannya apa? Dalam satuan liter. Kemudian yang 3 itu apa? Buah-buahan. Satuannya dalam satuan kilogram. Kemudian yang 10 apa? 10-nya adalah air dalam satuan liter. Perbandingannya harus tepat, ya, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nanti kita ukur dengan gelas ukur atau dengan timbangan, ya. Nah, silakan bahan dan alatnya dikeluarkan. Cukup diangkat, masukin ke ini, tapi jangan banyak airnya, jangan di situ. Ini kita pilihkan. Ini harus tujuh. Ya kan? Ini juga mati. Sudah nggak? Masukin. Sudah berapa ini? 6. Setelah diaduk, kemudian tutup rapat. Tutup yang rapat.
Dia tahu nggak ada maksud? Enggak. Gini nih. Alhamdulillah kita sudah membuat eco engine ya. Sudah selesai? Ada yang mau menjelaskan? Tadi bahan-bahannya itu berapa saja? Kelompok mana yang mau? Tadi kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 ya? Ya, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan berdasarkan percobaan pembuatan eco engine. Pertama-tama, bahan-bahan yang digunakan yaitu buah-buahan 2,1 kg, maka molasenya 700 ml dan airnya 7 liter. Anak-anak, insya Allah kita akan memanen eco engine ini sebanyak 7,7 liter. Andaikan semua eco engine yang kita panen ini kita masukkan ke dalam botol ini, tidak usah sampai penuh, sampai batas yang ini. Bentuknya dari atas ke bawah ini apa? Tabung. Jadi dalam bentuk tabung ini kira-kira harus ada berapa botol yang harus kita siapkan? Nah, ini jadi masalah matematik yang harus kita selesaikan. Tapi kita sudah punya ilmunya. Tadi kita sudah menemukan volume tabung. Volume tabung apa rumusnya? Luas lingkaran kali. Silakan diukur botol ini, kemudian dihitung sampai mendapatkan hasilnya berapa botol yang harus kita siapkan. Pengerjaannya masih boleh diskusi. Jari-jarinya ada emas itu masih berapa? Tinggal tingginya. Berapa botol nih kira-kira? Ada yang ke depan? Ya, Gut mau ke depan? Silakan Gut ke depan. Selamat siang semuanya. Siang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil botol yang diperlukan eco engine. Diketahui jari-jari tabung 3 cm, tinggi tabung 15 cm, volume botol PR kuadrat T. Di sini PR kuadrat T-nya 3,14, jari-jarinya 3 dikali 3, tingginya 15, 3,14 dikali 3 dikali 3 dikali 15, 423,9 cm. Volume eco engine-nya 7,7 liter sama dengan 7,7 desimeter pangkat 3. Banyak botol, volume eco engine dibagi volume botol 7.700 dibagi 423,9 sama dengan 18,1. Jika dibulatkan hasilnya 18 botol. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Gut. Anak-anak, di akhir kegiatan pembelajaran ini kita harus bisa menyimpulkan apa pengalaman belajar pada saat ini.
Kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan Linda. Saya akan menyimpulkan pembelajaran ini. Jadi tentang volume tabung itu kita ketahui tentang rumusnya itu Pi R kuadrat T. R-nya itu jari-jari dan T-nya itu tinggi. Ya. Jadi rumus volume tabung itu adalah apa? Pi Pi R kuadrat T. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Bapak minta seseorang yang akan memberikan refleksi kegiatan pembelajaran kita. Ada yang mau? Ya, silakan dulu Pak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang volume tabung, dan selain itu saya mengerti tentang cara pembuatan ekoenzim, dan yang paling utama saya belajar untuk merawat udara dengan menyemprotkan ekoenzim yang kita buat. Iya, sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk kita. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengetahui seberapa jauh atau seberapa kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran tentang volume tabung. Untuk itu Bapak akan mencoba memberikan satu latihan. Bapak harap kalian kerjakan sendiri-sendiri dengan serius berdasarkan pengalaman belajar yang sudah kita lalui barusan. Waktu pengerjaannya cukup 5 menit ya? 5 menit cukup? Sepakat 5 menit ya? Waktu pekerjaannya sudah selesai ya, sudah 5 menit. Nah, silahkan dikumpulkan hasil pekerjaannya ke depan. Silahkan dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Sudah habis kan waktunya ya? Wah. Sudah dikumpulkan semuanya ini? Sudah. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran volume tabung kita cukupkan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang volume kerucut. Jadi nanti di rumah dipelajari di buku paketnya tentang volume kerucut. Bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.